kopi itu ya harusnya diminumnya ya kopi doang, nggak pakai gula. Wah sih, Ini anak loh. kopi nih. Bener dong. Dan sebenarnya orang mempersepsikan lagu itu tentang seseorang, tentang perempuan. Karena aduh lagunya dalam banget mas, gini-gini. Terus gue bilang, ditanya, ini bener lo mau tahu? Iya. Ini lagunya tentang gue nggak punya duit. Gue pengen punya mikrofon nih. Percaya aja bahwa cinta yang kita dapat akan sesuai dan selaras dengan cinta yang kita buat. Kembali di podcast Pulang Siaran. Dan ini sangat-sangat spesial ya. Spesialnya apa ini? Karena yang datang bukan orang sembarang orang yang satu ini. Kenapa tuh? Biasa kita majib bertiga. Oh iya. Nah ini gantinya orang bener nih sekarang. Ini satu orang ya yang hobinya sodok-sodokan. Mas Mas Anji. Iya siap. Kata siapa sih orang bener? Hah? Enggak. Loh kata siapa? Masa sih? Iya dong. Saya nggak bener-bener juga. Orang pernah ditangkap juga kok aku. Waduh. Kan pernah. Pernah. Terus berusaha menjadi lebih baik. Baik. Makanya sekarang nyodok-nyodok terus. Iya nggak juga sih sebenarnya. Tapi masih ya, sering Main biliar? Iya main biliar. Ya pokoknya kalau ada waktu luang pasti aku main biliar. Pasti ya. Karena sebenarnya itu adalah sebuah pelarian dalam tanda kutip dari hobiku yang lain yaitu naik gunung. Aslinya hobinya naik gunung. Ya di alam naik gunung. Cuma kan masalahnya kalau naik gunung tuh butuh waktu. Pokoknya harus 3 hari lah gitu. Oh iya sih, makan separuh waktu ya. panjang Iya, nah kalau akhirnya ada hobi yang aku bangkitkan kembali nih dari dulu gitu. Sebenarnya aku dari SD udah suka main biliar. Dari SD main Dari biliar. SD main biliar. Kalau SD Main-main doang, tapi nggak ngerti teori nggak tahu. Iya. Asal nyodok bola. Baru bola. ngerti teori tuh tahun 2023. Baru malah. Baru bulan Mei tahun lalu ya, baru setahun lalu ya benar-benar. Oke. Oke. Katanya mau ikut PON juga ya? Enggak. Ikut Ponorogo. Ke Ponorogo. Atau pondok pesantren aku kayaknya. Anda perlu diruat Sambil biliar gitu ya. Sambil biliar. Bisa. Jadi akhirnya sampai sekarang jalan buat jadi hobi selingan ya selain naik gunung. Iya, jadi aku memang ketika umur 45 itu aku kayak mikir aku pengen punya hobi baru nih yang bisa aku jalanin apa ya selain nyanyi di hutan bla 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 terus kayak yang paling nggak beresiko, yang paling enggak bener dong. Bener. Tadinya mau berkuda, gitu. ya kan? Oh iya, lumayan. Berkuda, wah gue jatuh dari kuda nanti patah. Waduh, nggak bisa nyanyi. Iya. Jauh lagi, nggak bisa di rumah, nggak dekat gitu. Ini mikirin mau main apa inline skate gitu. Oh iya. Aduh, Wah resiko. kepelitek. Nah, wah udah padahal resiko udah macam-macam ya? udah ada yang minta jadi endorser produk gitu brand. Aduh nggak juga deh nanti gue kalau ini beresiko. Oh iya biliar. Biliar tuh ada di seluruh kota di Indonesia. Betul. Di seluruh negara, bahkan sampai ke tempat-tempat yang kota-kota yang pinggir-pinggir tuh ada biliar. Iya, mainnya pakai koin tuh biasanya tuh. Kalau nggak pakai koin ya tipnya ujungnya kayu doang. Udah nggak ada ini ya. Tapi setidaknya mudah ditemukan di mana-mana. Betul, Apalagi betul. sekarang ya. Ya, Gitu. ya. Jadi aku rasa ini bisa jadi jadi sarana untuk hobi baru. Gitu. Hobi baru ya. Boleh lah ya. Boleh. Apalagi katanya sekarang kan juga lagi mencoba banyak hal baru ya Anji Betul. ya katanya. Salah satunya tadi nggak pakai label lagi sekarang katanya. Iya, jadi musisi indie sekarang. Musisi indie. Sedap. Gimana Musisi tuh awal cerita indie. jadi musisi indie sekarang? Sebenarnya dari dulu tuh aku tuh udah memang pakai cara-cara indie sih walaupun di major. Oke. Maksudnya gini, kebanyakan itu musisi yang ada di major menggantungkan seluruh hal itu kepada manajemen labelnya gitu. Nah kalau aku tetap walaupun ada manajemen label, ada mereka gitu, tetap ya udah pakai cara-cara sendiri, tetap bikin tim sendiri, bikin konten-konten sendiri gitu. Ya itu cara-cara indie kan sebenarnya. Betul. Bahkan sebenarnya sebagai musisi Anji tuh adalah musisi yang nyangkut lagi nih. Ya copot ya. Copot. Nah, jadi sebagai musisi sebenarnya Anji bisa dibilang pioneer yang masuk ke industri digital kan. Iya betul. Di indinya tuh Erik Erik Sukamti di Oh, ini majornya ya. Anji gitu. Tapi sekarang sama-sama indie. Iya sama-sama ini. Sama-sama Sebenarnya nggak perlu ini. terlalu banyak penyesuaian dan ini udah karena udah dari dulu udah kayak gitu Terbiasa ya. ya, udah Dari terbiasa dulu ya. begitu, cuma sekarang
justru kayak gini, hal-hal yang dulu kita kritisi, yang kami kritisi dulu, sekarang pembuktiannya. Gitu. Sekarang pembuktiannya untuk tuh lo dulu mengkritisi kinerja label yang begini. Ya udah coba, lo bisa nggak gitu. Gitu kayak ngerilis single menurut lo masa gini doang gitu. Oh, Ya sekarang ya udah kita mau bikinnya di mall gitu, di Surabaya, bukan di Jakarta gitu. Ya udah kita mau bikin aja begini nanti kita mau bikin jangan dibocorin ya yang lain. Jangan dibocorin yang lain. Jangan. Padahal mau ditanyain tuh, kenapa di Surabaya malah? Ya banyak sih sebenarnya. Oh enggak maksud gue. Maksudnya jangan dibocorin rencana-rencana yang lain. Jangan Ya, kedepannya. gitu. Oke. Di Surabaya karena banyak hal lah. Surabaya adalah salah satu kota yang paling banyak gue kunjungin mulai dari drive sampai sekarang. Oh, oke. Walaupun acaranya sering private ya yang sekarang gitu. Terus dulu dikabarkan sebagai band Surabaya karena produserin Mas Piyu gitu. Terusnya istri Surabaya gitu. Banyak hal berkaitan sama Surabaya. Jadi ada ikatan tersendiri ya? Iya, dan kebetulan sekarang bekerja sama dengan, jadi sekarang gue tuh mengkolaborasikan lagu-lagu dengan brand. Gimana maksudnya itu? Ya misalnya lagu ini nih yang lagi mau dipromosiin, Kamulah Orangnya. Itu kerjasama dengan sebuah brand dari Surabaya, brand skincare. Oh, oke. Gitu, makanya nanti disupport. Jadi mulai production lagunya, production music videonya, terusnya salah satunya promotionnya juga disupport sama brand ini. Jadi kayak semi-semi jadi soundtracknya si brand ini gitu? Atau Bukan soundtrack sih, tapi maksudnya ya udah pokoknya untuk lagu ini bekerja sama dengan brand itu. Kan maksudnya, jadi sebenarnya ini launching di mall ini harusnya semuanya win-win. Anji mendapatkan budget untuk promosi dan produksi. Orang-orang dapat pertunjukan gratis, bahkan bisa dapat hadiah. Brandnya juga dapat dipromosikan. Semuanya win. Semuanya menang, diuntungkan. Diuntungkan gitu. ya. Dan kayaknya memang ke depan kayak gue tuh memang memproyeksikan lagu itu jadi konten. Lagu itu jadi konten. Ya udah tidak sesakral dulu. Maksudnya gimana tuh? Lagu dulu sakral sekarang jadi konten gimana sih Mas Anji? Gini. Maksudnya konten seperti konten YouTube. Yang bisa mungkin 2 minggu sekali, bisa sebulan sekali rilis. Kalau dulu kan perencanaan sebuah lagu tuh panjang. Wah, ini itu tungguin dulu ya 2 bulan kalau belum naik, tungguin 3 bulan, tungguin 6 bulan, tungguin mati. Kalau sekarang mulai dari proses produksinya aja udah tidak sesakral dulu. Iya sih, sekarang Dulu semua tuh bisa bikin musik ya. Dimanapun, dengan gawai, dengan gadget sesederhana apapun, udah bisa bikin rekaman. Bahkan orang yang nggak bisa nyanyi dan nggak bisa bikin lagu aja udah bisa bikin rekaman full pakai Suno, AI. Iya. AI bahkan. Iya, cuma tinggal masukin aja Deskripsinya. Saya sembelit misalnya, ya kan? Saya sembelit, generate lyrics, klik. Jadi itu. Jadi kita tinggal masukin genrenya mau apa, title-nya apa, generate. Sebentar nggak sampai 5 menit udah jadi lagunya. Segitunya ya. Sementara dulu begitu sakral sebuah lagu, gue masih ingat ya lagu-lagu. Ada lagu-lagu gue yang mengalami proses pengawinan kenangan gitu, maksudnya dari kenangan tentang pembicaraan gue sama seseorang, terus gue nonton film, gue baca buku tuh gue jadiin satu, gue rangkum menjadi sebuah lagu, terus diproduksi melibatkan banyak orang untuk ngisi bass, drum, ini banyak banget sampai proses mixing, mastering. Masih inget banget gimana excitednya ketika dulu dapet master. Master pakai CD warna emas. Di labelin gitu, wah terima, wah ini master, hati-hati ya. Jangan sampai kemana-mana gitu. Kerja keras ini. Waduh lihat, waduh. Dimasukin ke CD playernya terus didengerin. Wah, karya gue jadi nih. Sekarang udah nggak gitu. Nggak gitu. Mulai productionnya udah nggak gitu. Apalagi ke depan-depannya lagi, semuanya tuh udah, lagu tuh sudah tidak sesakral dulu aja.
Tapi kalau Mas Anji lihat tentang hal ini ya, terutama mungkin dari AI, kemajuan teknologi, untuk musisi ya yang bisa dibilang mengalami perpindahan lah dari zaman rekaman yang Analog ke digital sampai digital, sekarang beralih AI mungkin. Itu gimana kalau dari Mas Anji? Iya, music is music ya. Tetap ya. Musik sih tetap musik gitu. Cuma bagaimana dia produksi dan perannya dia di dalam industri atau kehidupan secara keseluruhan itu yang bergeser. Nggak kayak dulu lah. Maksudnya nggak tahu ya. Kalau aku sih ngerasa memang udah tidak sesakral dulu aja musik. Gitu. Iya. Ya jadi ya mungkin ini bisa ditentang sama banyak musisi pernyataanku gitu. Tapi we'll see. Gitu. Itu fact sih. Ya makanya aku sekarang lebih kayak ya udah kalau lagu gue anggap sebagai sebuah konten seperti YouTube yang akan gue kawinkan dengan brand. Jadi yo brand silakan brand-brand Surabaya yo yang mau mempromosikan brandnya silakan, nanti saya kawinkan dengan karya saya. Kita promosikan bareng ya, kerjasama. Gitu. Bisa jadi ya jalan keluar lah ya, salah satu jalan keluarnya mungkin ya. Iya, jadi kayak endorsement karena gue musisi. Ya udah melalui lagu aja. Ya, tapi kalau kerja sama brand gitu, kalau terkait license-nya ini gimana nih? Lo kan master tetap punya. Tetap ya. Oh, tetap musisi di dong. musisi ya. Master tetap di musisi dong. Itu kan cuma penggunaan aja. Oke. Kecuali memang si brandnya mau mengeluarkan uang lebih banyak dan mau investasi menjadikan lagu itu masternya di dia. Gitu. Walaupun cukup ribet ya. Iya. Karena brand biasanya kan perusahaan. Betul. Agak sulit gitu. Oke, baik. Karena kalau kita ngomongin soal license gitu kayak banyak banget ya. Betul. Yang sering beredar di luar-luar kan. Soal si musisinya sendiri, soal ini juga pakai ini, pakai itu segala macam dan lain-lain. Yang lagi rame juga tadi direct license sekarang nih Mas. Yes. Ini soal apa sih Mas Haji? Royalty performing rights. Masih tetap ya. Jadi performing ketika sebuah lagu itu dibawakan, royalty untuk pencipta lagunya banyak yang bukan banyak ya, hampir nggak pernah ada. Hampir nggak pernah ada. Iya, sekarang misalnya gini. Performing rights juga sebenarnya banyak. Yang sekarang direct licensing ini yang kita lagi bahas itu adalah performing rights dari pertunjukan live di panggung. Oke. Gitu. Performing rights dari pertunjukan di panggung. Banyak orang nggak tahu bahwa ketika seorang penyanyi membawakan lagu-lagu apapun, pencipta lagunya tuh nggak dapat. Bahkan izin aja kadang enggak ya? Enggak, karena ada pasal-pasal yang disalahartikan, disalah tafsirkan di Undang-Undang Hak Cipta. Dan memang kami menduga dari aksi Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia, kami menduga bahwa memang ada pasal-pasal yang disengaja diadakan jadi abu-abu jadinya. Karena pasal 9 bilang harus izin dan membayar, sementara ada pasal lain 23 hak ekonomi pelaku pertunjukan itu tidak perlu meminta izin. Oke. Jadi ditabrakin tuh di pasal di undang-undang yang sama. Gitu. Jadi ya gitu deh. Jadi kami di aksi sedang berjuang untuk digital direct license gitu. Oh, langsung. Jadi yang kami lawan tuh lembaga sih sebenarnya. Yang lucunya adalah lembaga yang seharusnya mengurusi pencipta lagu. Gitu. Lucu ya, mereka dapat uang dari pencipta lagu tapi pencipta lagunya malah nggak dapat apa-apa. Malah nggak dibela dan pencipta lagunya nggak dapat apa-apa. Itu lucu sih sebenarnya. Karena kadang si IO ini udah bayar ke mereka kan harusnya kan. Iya, ada yang bayar, ada yang enggak. Tapi memang budaya nggak bayar itu kan karena sometimes nih, maksudnya tidak selalu, tapi mereka tuh kadang tidak percaya bahwa karena mereka ngerasa pencipta lagu kok protes-protes terus. Lagu bayar tapi mereka kok nggak dapet gitu. Jadi duitnya kemana gitu. Banyak yang begitu pikirannya. Di samping hal-hal lain ya. Makanya direct license menurut kami adalah jawaban. Karena pencipta lagunya langsung merasakan, si penyanyinya yang membawakan lagunya juga merasa aman, dan sebenarnya nggak mahal. Digital direct license yang diajukan oleh aksi ini cuma 10% dari fee artis dibagi jumlah lagu pro rata. Dikit dong. Iya. Dari fee artis ya. Dari fee artis kan. Misalnya fee artisnya 100 juta, gitu. Fee artis 100 juta. 10%-nya kan 10 juta. Benar. Dibagi jumlah lagu. Kalau dibawain 10 lagu deh yang gampang. Artis satu lagu cuma 1 juta.
Oh, Jauh dong. Jauh. Iya. jauh. Dan gue rasa penyelenggara juga harusnya tidak merasa terlalu berat ya. Iya sih. Katakanlah gini, manggil Dewa misalnya atau siapapun musisi besar gitu, yang bayarannya 500 juta. Direct license-nya cuma 50 juta. Dibandingkan 500 juta tuh jauh Kecil, loh. itu benar, kecil. benar. Dan per lagu cuma 5 juta jatuhnya. Kalau 500 juta kan nggak banyak artis Iya. yang bayarannya segitu gitu. Iya dong. Iya, Kita benar. ngambil contoh yang paling tinggi aja Iya, yang paling gitu. gede. Jadi tidak berlebihan dan langsung. Sebenarnya yang protes orang apa sih? Lembaga kan? Benar. Kenapa harus ada lembaganya kalau misalnya akhirnya malah bikin si pencipta lagunya nggak dapat apa-apa? Sederhana loh. Kayak Iya, pencipta kan sebenarnya lagunya Anji nggak semuanya Anji yang nyiptain. Iya. Dia tuh bukan ciptaan Anji sebenarnya. Oh, bukan? Bukan. Itu Freddy. Nah, Freddy dari setiap kali pertunjukan selalu gua kasih uang. Gua kasih direct license ke dia dan dia seneng banget karena setiap bulan dia nggak perlu kemana-mana, Nggak perlu nagih-nagih. nggak perlu nagih-nagih. Bisa waktu itu dia pernah sebulan dapat hampir 50 sebulan. Nggak ngapa-ngapain lo itu. Iya. Iya. Ya tapi kan lagunya udah dipakai sama Anji udah mendapatkan uang yang lebih besar lagi gitu. Ya tapi wajar dong kan Freddy cuma duduk manis. Anji yang latihan, pergi pagi pulang pagi lagi, ya dong latihan, olah vokal, nyiapin mood dan lain-lain lah gitulah. Ya digital direct license menurut kami adalah Jawabannya. Itu tapi tentang performance right ya. performing rights ya. Tapi kalau yang sekarang itu kan lagi banyak semisal di TikTok, di sosial media lah. Bukan cover ya, tapi lebih ke dijedak-jedukin atau gimana. Itu kalau menurut Mas Aji gimana? Remix ya. Remix. Sebenarnya itu pisau mata dua sih. Maksudnya memang di satu sisi memang dia membuat sebuah lagu kalau memang dia berhasil ya, remixnya sebuah lagu jadi naik gitu. Oke, terbantu promosi ya. Iya, istilahnya. tapi secara ya itu kadang-kadang gini yang harus disadari sama si empunya lagu adalah orang yang membuat remix itu dapat duit loh. Oh ya. Dan bahkan gede banget bisa. Iya. Jadi itu benar sih. lo harus sadar bahwa itu harus ada kerjasamanya, gitu. Oke. Jelas ya Ya, pembagiannya. tapi gini, kalau misalnya lagunya Anji yang dijedak-jedukin, gimana ya? Kadang-kadang lagunya naik, belum tentu bikin penyanyinya banyak kerjaan loh. Oh nggak terlalu ngimpact juga Ya kadang-kadang. karena kan kalau jedak-jeduk biasanya suaranya jadi chipmunk kan? Bener. Iya kan? Iya. Lihat aku sayang. Iya, suaranya berubah. Kalau orang yang nggak tahu itu Iya. lagunya Anji atau dia tidak mau mencari tahu, yang ya nggak ngaruh juga ke Anji gitu. bahkan hanya biasanya diambil sepotong-sepotong. Iya kan? Jadi ya kadang lagunya naik, yang nyanyi atau pencipta lagunya juga nggak dapat apa-apa. Itu yang kesadaran itu. Makanya sebenarnya gue udah dari dulu selalu ngomong di konten-konten bahwa jadi musisi itu nggak cuma berkarya doang, tapi harus juga memahami industri dan perkembangannya gitu. Karena yang cari duit dari situ banyak lah istilahnya, yang cari nafkah di situ kan. Kan walaupun misalnya ada orang yang gue bermusik bukan mau cari duit, ya udah nggak apa-apa. Tapi kan ketika bisa dimonetisasi, Iya. kenapa enggak daripada orang yang dapetin terus lo gondok? Ada soalnya ada musisi itu yang kayak, wah gue cuma berkarya aja, gue nggak mau monetisasi, udah nggak usah. Monetisasinya gue matiin di YouTube. Tapi ada yang ambil, terus diupload lagi di platform lain dan di YouTube juga, dapat duit banyak. Terus dia marah. Kenapa lu marah? Padahal dari awal udah bilang nggak. Iya kan lu bilang nggak buat duit gitu. Iya. Ya itulah makanya kita mesti cerdas menyikapi ini kan, adaptasi lah harus sama. Pernah gak sih Mas Anji ada pengalaman gitu ya, mungkin datang ke kondangan atau apa yang nggak tahu ternyata Mas Anji jadi tamu, ternyata nyanyi lagunya Mas Anji. Sering sih. Ada. Sering. Terus gimana tuh? Ya hai. Mantap. Enggak sih sebenarnya gini sih. Sebenarnya gue tuh nggak terlalu saat ini. Maksudnya kita kan mencapai ideal itu agak-agak perlu waktu ya. Maksudnya memang nanti semua lagu dibawakan untuk tujuan komersil tuh harus membayarkan performing rights. Tapi sekarang tuh
Ya untuk musisi-musisi yang bayarannya besar dulu lah. Oh. Gitu. Maksudnya kayak di kafe, di nikahan, di mana bawain aja. Nggak apa-apa ya, reguleran gitu. Iya, toh kalau misalnya dia katakanlah misalnya dia dapat 2 juta gitu. Misalnya bayarannya 5 juta. Ya, satu band nih. Iya. 5 juta. Ah. Terus kalau misalnya kita berlakukan yang direct license tadi, 10% artinya dia. dari 5 juta berarti 500.000 kan. Bagi jumlah. Bawain lagunya 20. Iya dong. Iya. 500.000 dibagi 20 mau dapat berapa ribu. Jadi kayak Iya. ya udahlah nggak usah nanti aja. Iya. Sampai sistem ini udah jadi baru nggak apa-apa gitu. Jadi yang sekarang yang gede-gede dulu lah. Sadar yuk gitu. Kesian nih pencipta lagunya. Sama-sama profesional lah ya. Iyalah. Jadi bikin sistem nih Mas ya, atau ngebenerin sistem berarti ya? Iya, kita bikin platform. Wih. Dan based on platform transparan, Hah? real time bayarannya langsung. Sebenarnya itu kan yang ada di YouTube, di Spotify, itu kan jelas ya. Ada Jelas YouTube pendengarnya, jelas tuh kita kelihatan. viewernya. Masa sebuah lembaga menarik royalti triliunan terus cuma Excel doang? Excel. Loh iya. Nggak ada runtutannya. Tiba-tiba langsung keluar gitu Yang doang. keluar aja duit sekian gitu, duit sekian, ini Di-share sekian pakai gitu. spreadsheet lagi di Google. Share-nya pakai spreadsheet. Gitu. Jadi maksud kan tidak berlebihan kalau kita meminta transparansi dan perbaikan sistem kan. Benar. Sementara DSP seperti Spotify, Langit Musik, YouTube Music, YouTube Creator Studio udah bisa kasih kita sistem yang transparan, bahkan mereka bisa Rinci kasih ya. statistiknya. Betul. Nah, Di konten yang ini tiba-tiba dia menghasilkan sekian di bulan ini. Detail, masa kita nggak bisa? Untuk royalti Iya, lagu iya. masa nggak bisa? skupnya Iya. satu Indonesia aja lah dulu kan. Ya kan kita menduga kenapa sistemnya tidak diperbaharui, karena kalau transparan dan diperbaharui tidak bisa banyak dimain-mainin duitnya gitu. Menduga. Dugaan ya. Dugaan. Ini kalau kita dengerin ceritanya, wih berat ya. Baru mulai berkarya, ngurusin beginian juga. Iya. Bener Kenapa nggak? gak yang simpel-simpel aja sih, ngurusin apa sih? Ngobrolinnya kenapa berat-berat banget Fokus sih? biliarnya dia mas. Fokus biliar sih. Fokus biliarnya dia. Kayak berat bener ya. Nah jadi biliar itu stroke-nya ya. Cie, gitu. Justru rumit lagi nih. Susah nih. Karena Ya, kalau dalam story-nya industri biliar nih. Ada industrinya juga. Gede loh industri Oh, serius? biliar. Gede loh. Menjanjikan ya? Soalnya kalau ngeliat di Surabaya sendiri aja daerah Banyak loh, udah daerah banyak. Banyak yang buka baru. Banyak yang seriusan. buka baru. Banyak ya? Banyak. Banyak. Kayak lagi ini kenapa lagi pada naik biliar apa gimana sih Iya gitu. memang. Gue juga mengamati hampir setiap minggu tuh selalu ada tempat biliar baru ya. Iya. Rata-rata yang punya investor gitu, gandeng mungkin mantan atlet atau mantan apa. Iya. Diajakin teman-temannya main, akhirnya juga rame. Iya. Pasarnya lagi seru tapi ya seperti layaknya industri yang lain. Kalau berlebihan pasti nanti ada titik kolapsnya. Oh ya. Iya. Ya dong. Iya, dong, pasti dong. Ya kalau emangnya pasar seberapa besar sih perkembangannya? Gitu. Nah, pasti ada titik berhentinya tuh kalau misalnya terus-terusan rumah biliar dibuka gitu sampai akhirnya sepi nanti ya kolaps. Kayak zaman itu es kopi susu dulu tuh. Buka satu, Gila, buka banyak banget semua. ya. Aduh, iya. Akhirnya sekarang ya yang pemain-pemain gede aja kan. Yang itu doang ya. kelihatan. Tapi anak gunung gak mungkin minum es kopi susu lah. Iya. Enggak lah, kopinya harus grinding sendiri Harus kan. gini. Masa anak gunung kopi susu? Enggak ya? Enggak segitunya juga. Enggak, tapi memang kalau gue minum kopi tuh kopi hitam. Kopi hitam ya. Ya. Bukan karena anak gunung. Yang udah nggak gunung-gunung amat sekarang. Karena waktunya susah. Waktunya susah. Gue lebih ke ya memang mempelajari bahwa kopi itu ya harusnya diminumnya ya kopi doang, nggak pakai gula. Wah sih. Ini Anak lah. kopi nih. Iya. Bener dong. Dan Bener. sebenarnya dalam keseharian gue juga gue mengkonsumsi gula agak dikit memang. Secukupnya lah, secukupnya. benar, Tetap benar. ada tapi secukupnya. Oh itu tuh bener tuh. Soalnya kalau nggak nanti tangan gini nih. Iya kalau kita kurang gula tuh gini-gini tuh. Oh iya benar. Oh, iya. Tapi kebanyakan juga gak enak juga sih ya. Gak enak, sugar rush, Iya, Pak. Benar. Iya. Selain sugar rush numpuk ntar ya. Kayak begini jadinya nih. Tebel. Gula semua. Gula doang gitu. Tapi kita dari kecil men. Iya, Dari kecil bener. gimana lagi? Dari kecil dibiasakan. Makan nasi padang minumnya es teh, gulanya banyak. Iya.
Iya, Kalau nggak minum mas Iya, teh bener-bener. nggak enak kan? jajan ke warung, Wah. jajanannya gula semua. Gula semua. Sekarang ke kafe pesan es kopi susu gula lah. Bahkan lagi. sebenarnya yang paling lucu itu yang susu. Sampai kan kita dulu kan dibuat 4 sehat 5 sempurna. Iya. Benar, Ya benar. kan 4 sehat 5 sempurna susunya kental manis. Dan baru ketahuan berapa tahun lalu bahwa ternyata kandungannya bukan susu. Bukan. 95% gula. Iya. Akhirnya sekarang ganti kan kental manis aroma susu. Aroma susu. Bukan susu kental gula manis rasa lagi. susu aslinya. Iya. Bener, aromanya doang lagi. Ya gitulah men. Aduh. Gula, astaga. Gimana kalau kita ngomongin gula? Gimana? Ngomongin gula boleh. Kenapa nih gula nih agar kita omongin? Industri gula juga kita omongin. Industri gula. Aduh, jangan pemainnya Berat, besar-besar. berat. Pak. Berat, jangan. Bahaya. Yang lebih gampang lah, korupsi lah. Aduh. Berat. Jangan, Kita ngomongin jangan. samsara ini gimana samsara? Oh iya, apa tuh ya? Salah dong gimana dong? Gimana samsara nih? Samsara tuh artinya lahir kembali. Wah, reborn. Reborn, terus dia lahir berulang kali. Begitulah, lahir kembali lah. Artinya itu jadi judul album gue yang paling baru. Gitu. Kenapa ini? Emang sebelumnya tidak Lahir kembali kah? Nggak, jadi memang kan gue tuh pernah vakum sebagai musisi. Karena waktu itu lagi ngerasa bukan stuck sih, lagi ngerasa bosan aja kayak waduh ampun deh kehidupannya begini terus ya. Oke. Manggung, Iya. keliling, jenuh ya, jenuh ya. banyak duit tapi kok banyak yang hilang ya. Gitu. Jadi kayak gue agak jenuh waktu itu sama pola hidup seperti binatang. Dimana binatang tuh mencari makannya tuh pergi berpindah tempat, berkompetisi. Iya dong, untuk memperebutkan makanan tuh berkompetisi gitu, berburu gitu. Akhirnya gue berpikir untuk lebih seperti tanaman waktu itu, belajar dari tanaman yang diam, tumbuh, berkembang, cari makannya di situ, dapat makanan di situ, dibagikan kepada lingkup sekitarnya, bahkan sampai dia mati aja masih jadi pupuk gitu. Jadi ini makanya tatonya tanaman gitu. Oke. Salah satunya. Asik ya. Jadi terus akhirnya tapi berapa tahun akhirnya gue ngerasa kayak jadi gue menitipkan lagu-lagu gue ke banyak musisi kayak Judika, Lyodra, Cynthia Gabriela dan lain-lain, Rizky Febian. Sampai akhirnya gue mau balik lagi, mau lahir kembali menjadi musisi. Plus juga ada lagu-lagu di album itu yang memang sebelumnya udah pernah lahir tapi akhirnya gue lahirkan kembali dengan jiwa yang baru, dengan nama baru, judul yang baru maksudnya. Berarti lagu-lagu lama ini yang belum rilis ya? Ada yang udah rilis dan ada yang sudah rilis, yang belum pernah rilis gitu. Yang udah rilis berarti di remake lagi. Di remake, ya dilahirkan kembali lah ya dengan judul baru. Judul baru, kayak orang yang berbeda tuh sebelumnya Percaya Aku. Oke. Terus yang paling baru nih sekarang yang besok mau di launching singlenya itu Kamulah Orangnya, tadinya judulnya Tentang Kamu, salah satu underrated songnya Lyodra. Gitu. Oke. Dalam proses pembuatannya itu apa kayak tadi yang melibatkan teknologi kah? AI kah mungkin? Enggak sih. Enggak Kalau album Samsara belum ya, tapi kayaknya gue suatu hari gue akan ini lagi kepikiran gue mau bikin album AI. Album. Eksperimen Jadi full AI semua tuh. Kayaknya ya. Di gimana tapi? Ya belum tahu kan. Nanti ya. Nanti. Will sih, kayaknya pengen deh. First AI album in Indonesia. Iya, tapi kayaknya ada beberapa ini sih, beberapa teman kreator yang udah sedang membuat gitu, ngedevelop lagu-lagu AI. Oke. Mas, tapi kalau kita kayak tadi kan katanya kan lahir kembali ya lagu-lagu yang sempat dikasihin dititipin ke orang, dibawain lagi dengan judul baru, rasa baru juga. Ada ini gak sih kayak masih mikir gak sih seorang Anji itu kayak ngelaku gak ya ntar ya? Masih mikir gak sih seorang Anji kayak gitu? Yang mikir bukan gue sih, manajemen. Tapi makanya sebenarnya gini, lakunya tuh dalam hal apa? Oke. Gitu kan. Sebenarnya kadang tuh orang tuh berpikir laku supaya untuk mengembalikan modal ketika produksi. Jadi itulah kenapa ya tadi gue balik ke omongan gue di awal tentang sebuah lagu itu bekerja sama dengan brand. Jadi ketika bekerja sama dengan brand, modal produksinya sebagai musisi indie itu udah balik. Atau dibiayai oleh brand. Si brand tadi ya. Jadi sebenarnya ya udah mau laku atau enggak, ya udah santai aja. Cuma
kita kan bicara sebagai ini lagunya kalau bisa dikenal ya, lebih dikenal. Nah itu usaha kita lah, gimana? Ya salah satunya kesini. Iya betul. Iya dong, ada 10 orang, 100, 1000, 10.000, sejuta orang yang lihat. Amin. Kan jadi lebih banyak yang tahu lagunya gitu. Cakep. Gitu sih, jadi takut laku atau enggak, kalau gue sih enggak sih. Namanya gue, ya gue punya lagu misalnya udah 200 katakanlah. Nggak mungkin semua lagu itu jadi. Tidak mungkin ada, coba sebutin musisi yang semua lagunya hits. Iya sih. Gak ada sih. Kalau hits Mau ya. Indonesia mau di luar. Iya benar. Nggak semua. Pasti ada lah ya. Pasti ada. Pasti ada. Dan banyak kan biasanya. Iya. Banyak lah. Iya ada. Dan justru kadang-kadang gue lebih suka deep cuts-nya sih. Deep cuts tuh maksudnya lagu-lagu yang bukan jadi hits banget. Oke. Tapi dia ya sesuatu gitu. Kayak di Coldplay misalnya tuh ada lagu-lagu kayak kayak lagu Amazing Day yang yang hampir jarang dibawain konser, tapi buat gue tuh keren banget lagunya. Enak gitu. ya. Nah itu mungkin ada lagu-lagu Anji juga yang jadi deep cuts untuk orang-orang gitu. Tapi kalau setiap album itu kan pasti punya garis merahnya ya, benang merahnya ya. Kalau di Samsara ini 8 track ini apa garis merahnya Mas Anji? Ini sih sebuah kelahiran ya sebenarnya memang. Itu ya. Intinya Makanya namanya Samsara, iya. Jadi seharusnya sih sebenarnya yang jauh lebih dalam lagi sih setelah ini sih. Setelah album ini. Jadi ini tuh menuju ke album keempat berarti ya? Iya, dan mungkin bukan album Anji tapi project sifatnya, karena terlalu dalam. Lirik-liriknya tuh udah bukan tentang cinta lagi, tapi kayak kontemplasi, perjalanan spiritual. Ketika proses hidup gue lagi di sana ya gitu, lagi banyak perenungan-perenungan gitu. Jadi sebenarnya arahnya tuh udah ke sana sih. Mulai dari judulnya aja tuh udah Samsara tuh sebenarnya ya arahnya ke sana sih. Spiritual sih. Ngeriset hidupnya seseorang gitu istilahnya. Iya. Menjalani hidup yang lain, mencoba bisa hidup dibilang yang kayak gitu. Jadi harapannya begitu orang denger Samsara dia lahir lagi dong, jadi orang yang baik atau gimana Mas? Ya bukan menjadi baik sih, tapi maksudnya cuma biasanya gini ya, biasanya begini. Misi-misi dalam ketika kita bikin sebuah album itu cuma diketahui oleh belum tentu 1% dari pendengar kita kok. Oh ya, gitu. Ya. Jadi makanya gue tuh pengen ya udah biar mereka menafsirkan sendiri gitu. Menafsirkan sendiri, sebenarnya nih Manji tuh lagi pengen apa sih? Tafsirin aja sendiri gitu. Jadi dengerin semuanya. Iya, biar mereka gini, kalau yang pengen cari tahu pasti akan cari tahu. Pasti akan mencari tahu. Ini benang merahnya, ininya kemana gitu. Karena suka ada memang ya, tapi nggak sampai ratusan, nggak nyampe ratusan orang, cuma puluhan orang yang biasanya membuat review tentang album yang gue rilis gitu. Dan buat gue ya oke. Maksudnya jadi orang-orang yang umum sih awam biasanya ya udah cuma misalnya orang yang berbeda dia suka apa enggak, ya udah ini lagunya tentang kayak menurut gue nih tentang orang yang suka dicurigain sama dicemburui gitu. Ya udah sebatas itu nggak ada masalah gitu. Jadi kalau yang dalam-dalamnya biar orang-orang tertentu yang menafsirkan. Jadi nggak ada tugas dari seorang si Anji juga ya buat ngasih tahu harus begini nih, enggak ya? Enggak, gue sih salah satu orang yang jarang kasih tahu lagunya tentang apa gitu. Biar orang ini sendiri ya. Iya, dulu masih suka tuh, terutama kalau lagi interview nih gini nih. Bisa ditanyain kan ini soal apa lagunya? Kamu lah orangnya nih tentang apa nih, inspirasinya siapa nih Ji? Gue takut lo ilfil sebenarnya. Iya, gue pernah ngerilis lagu dulu. Orang mempersepsikan lagu itu tentang seseorang, tentang perempuan. Karena aduh lagunya dalam banget mas, gini-gini. Terus gue bilang, ditanya, ini bener lo mau tahu? Iya, ini lagunya tentang gue nggak punya duit. Gue pengen punya mikrofon nih, tapi gue belum punya duit. Jadi buat gue
dia cuma masih menjadi mimpi saja. Ternyata bukan orang benar. Bukan orang. Nah dia jadi kecewa. Ya aku tentang gitu Mike sih, doang. gue pikir tentang perempuan gini-gini. Nah kan, Iya. lu mendingan gak usah tahu. Jadi milikilah lagu itu, bayangin ya seperti yang lo mau aja gitu. Tapi itu asik loh, jadi bloopers bagus loh. Apa? Kayak gitu-gitu. Ternyata lagu ini inspirasinya. Iya, tapi maksudnya orang bisa jadi kecewa loh. Iya. benar. Persepsinya tentang lagu itu Udah jadi kayak terlanjur. ya gitu. Ternyata lagu lagu Coldplay yang Fix You dibilangnya tentang si Gwyneth ya. Ternyata tentang keinginan dia mau berenang tapi dia apa gitu-gitu kan kayak nggak asik banget nih. Iya. Ekspektasi orang sih ya kadang-kadang gitu ya. Orang. Tapi masih ada gak sih orang-orang yang kayak ngelihat Anji ini kan boleh dibilang udah lama banget ya. Siapa sih yang gak tahu Anji gitu. Ada orang-orang berekspektasi Anji kayak gini, Anji kayak gitu, Anji kayak gini. Kadang-kadang masih terganggu gak sih kalau ada orang-orang kayak gitu? Udah lewat ya. Maksudnya udah lewat ya. perasaan terganggu, perasaan terusik itu ya walaupun manusiawi kadang-kadang masih suka cuman langsung ngingetin diri sendiri gitu. Ya sudah lah Ji gitu. Kan kebetulan juga kan lagi mempelajari stoik kan. Wih, gimana kita tidak bisa mengontrol orang lain gitu. Jadi ya udahlah, kontrol aja diri lo sendiri lah. Stoicism. Ini dia loh. Berat. Semenjak tatonya daun jadi berat semua. Ini daun apa sih kalau boleh tahu sebenarnya? Penasaran nih. Ini Monstera. Yang ini? Ini Lily. Oke. Ini Apa ini? Putri Malu itu bukan? bukan. Bukan dong. Kok gue lupa sih? Fern apa Fern? Oh, iya. Apa bahasa Indonesianya? Apa tuh? Fern tuh apa? Pakis. Oh. Iya. Oke. Ini tumbuhan-tumbuhan yang gue suka. Nanti Tumbuhan-tumbuhan akan yang ada di ini sini ya? lagi si penusin nanti mungkin. Tumbuhan lagi tuh. Di sini pokoknya tumbuhan. Yang kanan tumbuhan. Yang kanan tumbuhan. Yang kiri? Belum tahu. Music sih. Oh. Gitu. Asik Luar boleh nih. biasa. Anji versi tumbuhan begini ya ternyata ya. Lebih tenang gitu ya. Barangkali nanti bikin album untuk alam dan tumbuhan. Saya merasa gak gitu juga sih kali. Ntar albumnya aja diputerin buat anggrek ya biar tumbuh subur. Nih, fun fact. Sebenarnya 2020 gua itu mau udah bikin di 2021 bukan 2020. Itu di awal 2021 itu gue dan Dino Hamid itu yang sekarang bikin konser-konsernya Noah, Kahitna dan lain-lain. Pokoknya yang Dino Hamid tuh terkenal lah di industri penyelenggaraan acara. Itu kita mau bikin konser untuk tumbuhan. Judulnya Suara untuk Makhluk Lainnya. Beneran udah jadi, flyernya jadi. Gue masih ada tuh kalau misalnya mau lihat. Jadi suara untuk makhluk lainnya. Jadi gue bernyanyi, yang nonton bukan manusia. Agak serem ya tapi. Tumbuhan. Tumbuhan. Loh, dengan memasukkan frekuensi-frekuensi tertentu. Iya. Karena tumbuhan juga jadi bisa. Jadi kan waktu itu kan begitu orang tiba-tiba euforia akan tanaman kan. Oh iya, di waktu pandemi ya. kan. Dan gue juga gak mau mengumpulkan orang untuk konser. Ya udah tanamannya aja. Tanamannya ditaruh di situ, lo taruh, nonton deh. Nonton di YouTube. Ada konser untuk tumbuhan. Ada. Baru tahu loh. Segede gini hallnya. Isinya jadi orang datang. Dia kan punya tanaman-tanaman kesayangannya dia. Dia datang, dia taruh, tek di bangku-bangku masing-masing gitu. Main, ngeband. Boleh sih tapi itu beda sih. Nah, asik sih. Terus ketika show-nya mau jadi, ketangkap gue. Gak jadi deh. Aduh. Aku ngikutin lagi dari podcastnya Coki tuh. Iya. Sampai langganan Noise tuh. Lihat ini episode yang ini ya, terbatas ya. Iya. Ternyata Mas Anji seperti ini ya. Leader loh ini dulu. Di dalam situ leader. Jahat sebenarnya. Jahat. Waduh. Jahat apa gitu? Jahat. Enggak bukan jahat, bukan. Maksudnya kayak film ini tau enggak?
Prison Break. iya. Tapi kalau dia tuh versi rumit. Iya. Ini masih yang sederhana aja. Nggak usah diomongin nanti susternya nonton lagi. Nanti gue kamu ya. Saya di situ campur sama yang udah istilahnya kejiwaannya agak terganggu lah. Bener. Itu ada yang lucu tapi. Lucu-lucu sih, cerita di sana lucu-lucu. Ya gitulah. Itu tuh baiklah. Pinternya Coki ya ngelihat dari sisi situnya ya. Iya. Tapi ya begitu sih, album gue tuh ke depan tuh ada beberapa variasi sih. Ada beberapa variasi, ada gue punya sisi rock yang akan ditampilkan nanti. Ngeband, bikin band rock dan lirik-liriknya nakal banget. Sama ada project spiritual. Lagu-lagunya bukan bicara cinta sama sekali tapi manifestasi diri lah. Wah. Berat nih. Berat sih. Tapi nanti, dan itu bukan Anji banget. Oke. Mungkin kalau orang-orang yang nggak suka lagu-lagu pop pada umumnya mungkin akan suka. Mungkin. Oke. Mungkin. Cuma akan kaget aja, hah? Ini Anji. Tapi yang nyanyi tetap Mas Anji kan? Ada, iya. Terus tapi kalau yang rock sih enggak. Enggak ya? Ada vokalisnya tapi gue jadi layer aja. Soon ya. Asik nih. Ya pokoknya di 2024 sampai 2026 akan banyak karya sih gue. Asik nih. Dengan berbagai macam varian sih. Sudah. Makanya tapi pelan-pelan kan. Maksudnya nggak bisa juga. Gue juga nggak mau memaksa orang penikmat lagu gue tuh untuk tiba-tiba kayak apaan nih? Kok Anji gini sih gitu. Orang tiba-tiba tatoan aja kayak apaan nih? Anji kok gitu sih tatoan? Alwi terkenalnya dengan lagu-lagu romantis, ballad yang. Tapi kan itu konsep. Ya. Karena memang gue mau jadi wedding singer, gue mau jadi main di gathering, makanya begitu. Tapi kan namanya seniman, manusia tuh agak dinamis. Ini gue sekarang lagi pengen ngeband gitu. Tapi nggak bisa juga asal tiba-tiba drastis berubah. Makanya bikin project aja deh gitu. Asik sih. Iya. Baik ya, masih mikirin yang dengerin ya. Nah, nggak langsung terapis bodoh amat. Karena industri men. Iya sih. Tapi ketika tahu nggak sih, gue pernah bikin band iseng doang sama Firsa Besari sama Popiran namanya Suka Maju. Suka Maju. Nanti abis podcast ini cobain deh, iseng aja. Kita nggak promosiin, kita cuma lempar di YouTube, di Spotify aja nggak ada. Nama bandnya Suka Maju. Karena kita nggak suka mundur. Gitu doang ini. Sama Popira. Sama Popira drummernya. Oke. Popira tuh metal kan. Iya. Nah kita bikin band iseng doang, bener-bener iseng doang. Pokoknya mau menyampaikan kegelisahan tentang isu sosial, diskriminasi gitu. Kita baru bikin 3 lagu terus. Kayaknya kita lebih cocok naik gunung yuk. Kelar. Gak lanjut lagi. Lama banget mau nyelesain satu proyeknya lama banget. Iya. Naik gunung aja yuk, jalan-jalan aja. Ada satu musisi Indonesia yang tiba-tiba langsung berubah gitu. Ini Isyana Saraswati tuh. Oh iya. Kaget waktu dengerin Lexicon albumnya. Iya. Oh iya benar. Gede banget nih. Ya. Padahal sebelumnya kayak biasa. Ya kayak Isyana yang gitu ya. Biasa iya. Ya sebenarnya gue juga mungkin kayak gitu. Cuma kalau gue pengen lebih smooth aja. Maksudnya pelan-pelan yuk. Nih gue sekarang kesini nih pelan-pelan nih gitu. Pelan-pelan. Sekarang udah mulai banyak drumnya nih. Oke. Lagu-lagu sebelumnya kan cuma ada gitar doang nih. Akustikan gitu. Nih ada drumnya nih sekarang nih. Terus mulai makin banyak nih. Nanti pelan-pelan kasih drive sound maksudnya. Kasih distorsi, kasih ini ya pelan-pelan. Gitu. Wah. Ntar ada screamnya ntar. Enggak sih kayaknya. Oh enggak, belum. Belum ya? Enggak, kayaknya enggak sih kalau scream. Oke. Saya suka selalu mikir ya, ngapain kayak gitu ya? Kenapa gitu? Gue scream enggak sih kayaknya. Belum, enggak ya? Enggak. Oke. Baik. Ya, nah dicobain kan akhirnya masuk nih ntar pasti Jangan. Tidak. Itu kan. Aduh ya batuk kan ya udah deh. Udah. Ya. Kopi nih butuh kopi kayaknya bener ya. Kopi nih, habis ini ngopi aja. Habis ini boleh ngopi lah. Siap. Tapi katanya juga ada satu yang spesial, bakal dikasih teaser dulu nih. Boleh. Ya kan? Bakal di perform ya. Ya boleh. Siap. Yang diambil dari album Samsara dong Mas ya. Siap. Oke, kalau gitu Mas Anji mungkin terakhir nih. Ya. Ada yang mau disampaikan nggak? Buat yang lagi nonton juga, buat yang bakal dengerin Samsara nanti, yang bakal datang juga nanti ya. Iya. Ih. Apa ya?
apa nih? Global. Global aja. Boleh. Apa ya? Kalau tentang kehidupan ya nggak usah bandingin kesuksesan kita dengan kesuksesan orang lain karena pasti jalannya berbeda dan nanti kebahagiaan kita bisa terkikis gara-gara ngelihat orang lain lebih sukses dari kita padahal kita nggak tahu effortnya dia apa. Terus kalau misalnya tentang cinta, percaya aja bahwa cinta yang kita dapat akan sesuai dan selaras dengan cinta yang kita buat. Jadi jangan lupa senyum hari ini. Oke, makasih ya.